You're not leaving. What do you want to know? I got What? fucking cigarettes put out of me when I was a little kid. That you don't want to hear that shit, Scott. Fucking bullshit me! Halo brother semua, semoga tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Sekedar disclaimer sebelum nonton video ini, silakan rebahan dan sesekali dicomot gorengannya. Inilah Good Will Hunting. Dirilis pada 1997, film Good Will Hunting besutan Gus Van Sant dan disutradarai oleh Lawrence Bender ini berhasil meraih 9 nominasi serta 2 piala Oscar di ajang Academy Award ke-70. Di pagi hari yang indah, terlihat salah seorang pemuda tengah membaca. Dia adalah tokoh utamanya, Will, yang diperankan oleh Matt Damon. Kita sebut saja Mas Darman. Kemudian datanglah sebuah mobil tua yang ditunggangi oleh Chucky yang diperankan oleh Ben Affleck. Enaknya kita panggil saja Saleh. Seperti biasa, si Saleh selalu menjemput Mas Darman untuk bekerja. Di waktu yang sama, di sebuah kelas seorang profesor matematika sedang mengakhiri perkuliahannya dan tak lupa menulis PR matematika di papan tulis. PR tersebut khususnya mengenai sistem Fourier, yakni uraian fungsi periodik berupa penjumlahan nilai gelombang sin dan cos. Karena soal itu dianggap rumit, dia meminta kepada mahasiswanya untuk menyelesaikan soal paling lambat di akhir semester. Mahasiswa yang dapat memecahkan soal tersebut bukan saja akan mendapatkan penghargaan, ketenaran, dan kekayaan, tetapi namanya akan tercatat dalam sebuah jurnal MIT Tech. Profesor tersebut bernama Gerard Lambo. Daripada susah kita panggil saja Profesor Lambe. Seorang matematikawan yang memperoleh medali Fields di bidang matematika. Beberapa saat setelah kelas bubar, terlihat Mas Darman hendak mengepel lantai. Mas Darman adalah seorang pekerja serabutan, namun pekerjaannya tertunda karena dia lebih tertarik dengan soal matematika yang ada di papan. Hal ini merupakan kebiasaan dari sang profesor untuk menguji mahasiswanya dengan meninggalkan sebuah soal rumit di papan tulis yang ada di lorong kelas. Di malam harinya, Mas Darman pergi ke bar bersama Saleh. Namun Mas Darman hanya minum sebentar dan izin pulang duluan dengan alasan capek. Di rumah, Mas Darman bukannya istirahat melainkan asik dengan coretan rumus matematika di sebuah cermin. Capeknya orang jenius memang begitu ya. Tak kira dia rebahan sembari menghayal punya kapal pesiar, menghayal punya ini dan itu. Mas Darman tidak. Di pagi hari, saat keadaan kelas masih sepi, Mas Darman sudah di kampus rebutan meja paling depan dan dekat jendela. Yang enggak lah, dia kerja seperti biasanya, yakni mengepel lantai lorong kelas. Mungkin karena merasa gatal, dia pun mencoba untuk memecahkan soal di papan tulis di depan kelas Prof. Lambe itu. Scene kemudian beralih pada Profesor Lambe yang sedang menghadiri acara reuni alumni MIT. Beberapa mahasiswa mendatanginya dan bertanya siapa yang telah memecahkan soal di papan tulis di depan kelasnya. Sesegera mungkin sang profesor dan beberapa mahasiswanya langsung menuju ke TKP. Sesampainya di sana, boom! Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang dapat mengerjakannya secepat itu. Kemudian dia menanyakan ke mahasiswa di sekitarnya apakah di antara kalian ada yang menulis jawaban ini. Dan ternyata tak satu pun yang menjawab, hanya planga-plongo saja. Scene berpindah. Setelah selesai menonton pertandingan baseball, Mas Darman dan kanca-kancanya beranjak pulang. Di perjalanan mereka melihat segerombolan anak muda tengah membuli seorang cewek. Mas Darman yang tidak suka dengan perlakuan mereka langsung merasa jengkel. Kaca-kacanya langsung menghajar mereka hingga mereka babak belur. Sedangkan Mas Darman masih khusyuk tumak nina menghajar salah satu dari pembuli tersebut. Usut punya usut. Orang yang tengah Mas Darman hajar adalah seorang teman TK yang dulu sering membuli dan memukuli Mas Darman. Akhirnya ia langsung meluapkan emosinya dengan terus menghajar orang itu habis-habisan. Beberapa saat kemudian polisi pun datang dan mengamankan Mas Darman. Besoknya setelah diinterogasi dengan beberapa pertanyaan, Mas Darman keluar dari kantor polisi. Sidang STNK
Maksudnya, sidang kasus penyerangannya akan dilakukan minggu depan. Dia pun segera menuju si Saleh yang sudah menjemputnya untuk berangkat kerja. Di waktu yang bersamaan, sang profesor mengumumkan di kelasnya bahwa soal matematika yang sebelumnya dipajang di papan tulis sudah terjawab dengan sempurna. Meskipun belum terungkap siapa yang menyelesaikannya. Ia merasa kecewa karena tak satu pun mahasiswanya yang mengakui telah menyelesaikan soal itu. Pada akhir perkuliahannya, sang profesor menulis soal matematika lagi sebagai PR. Dia masih belum menyerah untuk menemukan orang itu. Soal kali ini lebih sulit lagi. Pasalnya, sebelum menjadi profesor, dia dan temannya membutuhkan waktu 2 tahun untuk memecahkan soal tersebut. Ya, soalnya sulit diungkap seperti kamu. Masih di hari yang sama, di sore hari saat kampus sudah sepi, Mas Darman lagi-lagi mencoba memecahkan soal yang ditulis profesor untuk mahasiswanya. Terlihat dia menggunakan rumus pohon struktur untuk memecahkan soal tersebut. Di saat bersamaan, tanpa sengaja Profesor Lambe dan asistennya keluar kelas dan boom! Sorry. That's people's work. You can't graffiti here. What's your name? Ya, mereka melihat Mas Darman sedang menggambar di papan tulis. Ia langsung menegur dan melarangnya karena dikira Mas Darman sedang membuat grafiti. Mas Darman langsung pergi dari tempat tersebut dan menghilang di ujung lorong. Profesor Lambe dibuat kaget sekaligus kagum saat melihat ke papan tulis. Ternyata Mas Darman memecahkan soal dengan sangat baik serta di waktu yang belum sampai 1 hari. Apalagi 2 tahun. Scene berpindah. Mas Darman dan ketiga kancanya pergi ke angkringan Harvard yang berada di sekitaran kampus. Mereka berjalan sembari berbincang. Insiden tertangkapnya dia saat mencoret-coret papan tulis itu mendorong dirinya untuk berhenti sebagai petugas kebersihan. Mungkin ini adalah cara Mas Darman merahasiakan identitasnya. Kemudian di dalam angkringan terdapat banyak pengunjung yang dipenuhi mahasiswa dari Harvard. Diawali dari si Saleh yang mendekati cewek-cewek Harvard di pojokan. Mereka bertiga pun mengikutinya termasuk Mas Darman. Si Saleh mulai menyapa dan mencoba berbaur dengan mereka dan ia pun SKSD. Sok kenal dan sok dekat. Si Saleh mulai membual dengan membicarakan seputar mata kuliah khususnya sejarah. Ia mengaku pernah sekelas dengan salah satu cewek di Harvard tersebut. Saat mulai asik mengobrol, tiba-tiba ada seorang pria berambut kuning panjang. Kita sebut saja John. John mulai mengganggu si Saleh yang sedang menjelaskan sebuah teori sejarah untuk mengesankan si cewek. Namun si John menginterupsinya. Dengan ekspresi mengejek, John ingin tahu pandangan Saleh tentang evolusi ekonomi di koloni selatan saat perang revolusi. Saat Saleh mulai terpojok dan gelisah, tiba-tiba Mas Darman datang dan langsung boom! Hang on a second. You're a first-year grad student. You just got finished talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania. You got that from Vickers. Work in Essex County, page 98, right? You read some obscure passage and then pretend you pawn it off as your own. It's cool. It's cool. Cool. Mas Darman ikut adu argumen dengan si John. Ia tak mau konco kentalnya dipermalukan oleh si John. Ia menjawab soal yang diajukan John dengan detil mengenai referensi buku, pengarangnya, tahun hingga halamannya pun dia hafal. Luar biasa. Mas Darman dengan kecerdasannya mampu membuat John terskakmat. Tak disangka, cewek Harvard yang di depannya pun mulai terkesan dengan argumentasi Mas Darman. Singkat cerita, pada malam itu Mas Darman langsung mendapatkan nomor telepon si cewek bernama Skylar atau kita panggil saja Laras. You're an idiot. I've been sitting over there for 45 minutes waiting for you to come and talk to me. I'm Will. Skylar, Scott. there's my number. So maybe we can go out for coffee sometime. Arbitrary. I was drinking coffee. Well, I've got to go. Yang usaha si Saleh malah yang dapat Mas Darman. Dari sini kita belajar kecerdasan cowok itu sangat seksi di mata perempuan. Asyik, lanjut. Seminggu berlalu, persidangan Mas Darman pun tiba. Tak disangka dalam persidangan pun Profesor Lambe juga turut hadir. Pasca kepergoknya coret-coret Mas Darman waktu itu, ternyata Profesor Lambe langsung mencari identitasnya dan mengetahui kalau Mas Darman tengah menjalani proses hukum persidangan. Yang menarik adalah dalam persidangan Mas Darman tidak didampingi oleh pengacara sekalipun. Dia membela dirinya sendiri. Dia melontarkan berbagai argumen kuat seputar hukum konstitusi yang menjadi pedoman di Amerika Serikat. Profesor Lambe terkesan untuk sekian kalinya.
Namun tetap saja pada proses persidangan Mas Darman didakwa telah melakukan penyerangan terhadap orang. Dan hakim juga melihat riwayat kejahatannya pada masa lalu. Hakim kemudian memvonis Mas Darman dengan denda dan kurungan penjara selama beberapa bulan. Setelah keluar dari ruang sidang, Mas Darman dibawa ke ruang kunjungan. Ternyata Profesor Lambe ingin berbincang dengannya. Profesor Lambe ingin membicarakan kesepakatan bahwa ia telah berbicara pada hakim untuk membebaskannya di bawah pengawasan sang profesor. Tentu hal itu hanya dapat terkabul dengan dua syarat yang harus dilakukan oleh Mas Darman. Pertama, Mas Darman harus menemui profesor untuk mengerjakan pembuktian matematika yang lebih rumit lagi. Kedua, dia harus menemui terapis sekali dalam 1 minggu. Mas Darman pun menyepakati persyaratan tersebut. Scene berpindah pada ruang kantor Profesor Lambe. Dia dan Mas Darman tampak senang mengerjakan soal matematika bersama di sebuah papan. Orang macam apa? Dapat soal kok seneng. Beberapa hari kemudian sang profesor mendatangkan seorang psikiater untuk Mas Darman. Di malam sebelumnya ternyata Mas Darman sudah membaca buku sang psikiater. Terapis pertama ternyata tak mampu menghadapi sikap Mas Darman yang tak bisa serius dan sering melantur saat diajak berbicara. Terapis itu pun akhirnya meninggalkannya dan mengatakan ke profesor bahwa pemuda itu gila. Mas Darman terus menegaskan kepada profesor kalau dirinya tidak butuh terapi. Namun profesor tetap kekeh untuk mengupayakan kesekian kalinya. Profesor Lambe kemudian teringat bahwa ia mempunyai teman semasa kuliahnya dan ia adalah seorang terapis handal bernama Dr. Sean McGuire yang diperankan oleh Robin Williams. Daripada susah, sebut saja Pak Abror. Kita mengarah ke scene pertemuan antara Pak Abror dan Mas Darman. Mas Darman masuk ke ruangan Pak Abror yang penuh dengan buku-buku di rak. Pandangan Mas Darman langsung terarah ke tumpukan buku dan Pak Abror menanyakan apakah kau suka baca buku. Ia menjawab, ya. Singkat cerita, sambil merokok Mas Darman terus mengobrol dengan Pak Abror sembari sesekali berkeliling melihat seisi ruangan Pak Abror. Hingga Mas Darman tertegun melihat lukisan seorang yang sedang naik sampan di tengah hujan dan badai. Lukisan ini tak lain adalah karya Pak Abror. Mas Darman mengatakan bahwa lukisannya jelek, namun paduan warnanya cukup mengagumkan. Mas Darman mengatakan bahwa jika kamu yang melukis itu berarti kamu pernah dalam keadaan terpuruk dan sendirian. Pak Abror berusaha menutupi keterkejutannya dengan mengajak Mas Darman memulai sesi terapisnya. Namun tiba-tiba Mas Darman mengatakan Pak Abror telah menikahi wanita yang salah. Pak Abror masih berusaha tenang sampai kemudian dia mencekik Mas Darman karena terus merendahkan mantan istrinya. Maybe you married the wrong woman. Maybe you should watch your mouth. Banging some other guy. Karena sesi waktu habis, Mas Darman kemudian meninggalkan ruangan. Tak seperti terapis sebelumnya yang langsung undur diri. Pak Abror dengan tegas meminta Profesor Lambe memastikan Mas Darman datang minggu depan. Di malam harinya, Mas Darman datang menemui Laras dan mereka pergi untuk sekedar bersenang-senang, mengobrol, bermain dan hingga makan bersama. Mereka tampak dekat dan saling menaruh perasaan. Mas Darman yang ingin mencium Laras terkabulkan saat itu juga, di mana Laras meminta Mas Darman mendekat lalu menciumnya. Lagi makan pun adegan cipokan berlangsung. Tak terasa acar dan saus pun nyangkut di giginya masing-masing. This job you happen to get a good night kiss? Yes, you know. Very noble of you. Pertemuan selanjutnya, Pak Abror mengajak Mas Darman untuk mengobrol di taman. Pak Abror mulai bercerita tentang kisah kehidupannya termasuk kenangannya dengan mantan istrinya yang rupanya sudah meninggal. Pak Abror mengakui bahwa Mas Darman adalah orang yang jenius dan bisa menjawab segala pertanyaan tentang teori rumit, politik revolusi, seni dan apapun itu. Namun Mas Darman belum pernah merasakan betapa senangnya bangun tidur di samping wanita yang sangat dicintai, yang tentunya tidak bisa didapatkan melalui buku. Pak Abror melanjutkan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan kalau Mas Darman tidak memulai cerita tentang dirinya. Menurut Pak Abror, Mas Darman terlalu takut terhadap apa yang akan ia ceritakan tentang masa lalunya. Mungkin karena quote-quote-nya Pak Abror terlalu dalam. Kali ini Mas Darman tak bisa berkata-kata dan hanya termenung sampai Pak Abror meninggalkannya dengan ucapan, "Ceritaku sudah selesai, mulai sekarang adalah giliranmu." Kemudian si beralih kepada si Saleh yang menghampiri Mas Darman ke rumahnya untuk berangkat kerja bareng. Mereka sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Sebagai kanca kentalnya, ia selalu menjemputnya jika ingin pergi kemana-mana.
Sesi terapinya dengan Pak Abror berlanjut. Seperti biasa keduanya duduk berhadapan. Mas Darman diam tanpa suara, sedangkan Pak Abror pun tidak mau berbicara kecuali Mas Darman memulai pembicaraan. 1 jam berlalu, sesi pun berakhir. Busheng, ngapain ketemu kalau hanya diam-diaman? Pacaran juga kagak. Terlepas dari sesi terapi, Mas Darman menemui Profesor Lambe untuk diajak berdiskusi terkait struktur pohon dan yang dikombinasi dengan titik koordinat. Di dalam ruangan tersebut juga ada Profesor Alexander yang membantah jawaban dari Mas Darman karena dianggap menyalahi rumus struktur pohon. Sampai kemudian Mas Darman memberikan contoh penjelasan dengan rumus yang lebih sederhana dan boom. Won't work now. He's joining the 2 vertices. Hey, look. I wrote it down. Profesor Alexander terdiam, malu dan sekaligus kagum. Profesor Lambe hanya tersenyum. Pertemuan selanjutnya dengan Pak Abror. Keduanya tampak duduk seperti biasanya. Awal pertemuan masih saling diam. Buset, udah kayak suami istri yang bertengkar ini mah. Mereka tak mengeluarkan satu kata pun dari mulut masing-masing. Sampai kemudian Mas Darman mulai menceritakan perasaan yang sedang jatuh cinta. Keduanya pun saling berbalas cerita hingga tertawa bersama. Pun demikian pertemuan selanjutnya terjalin layaknya seorang sahabat. Beberapa waktu kemudian, Mas Darman menemui Laras mengajaknya untuk ngedate bareng. Mereka makan siang sambil melihat lomba pacuan asu. Hubungan keduanya kini sudah terjalin cukup dekat. Hingga beberapa kali mereka terlihat jalan bersama dan bahkan tidur bersama. Saling berbagi tempat tidur ya, luar biasa. Marilah bercocok tanam di hari libur. Scene berpindah. Beberapa hari kemudian Mas Darman, Laras dan kanca-kancanya pergi ke tempat tongkrongan sambil minum kopi jos dan gorengan. Untuk pertama kalinya loh Mas Darman mengajak cewek untuk ikut nongkrong bareng. Itu pun atas permintaan Laras di waktu malam saat mereka tengah bercumbu. Besoknya terlihat Profesor Lambe juga ngopi bareng dengan Pak Abror di tempat ngopi milik teman mereka. Profesor mencoba untuk membicarakan perkembangan psikologi Mas Darman yang sudah beberapa kali mendapatkan terapi dari Pak Abror. Pak Abror menjawab bahwa Mas Darman masih butuh beberapa terapi lagi agar ia bisa menjadi pribadi yang baik, terbuka dan tak merasa selalu khawatir dengan kehidupannya. Obrolan keduanya semakin dalam. Profesor Lambe sangat berharap pada Mas Darman agar mau bekerja untuk dirinya. Namun Pak Abror tak setuju bahwa menurutnya Mas Darman masih belum siap. Profesor Lambe tak puas dengan jawaban Pak Abror. Menurutnya Mas Darman mempunyai bakat yang luar biasa, namun ia masih kurang bimbingan. Sementara Pak Abror mempunyai pandangan sendiri yang menurutnya apa yang diinginkan Profesor belum tentu itu yang diinginkan Mas Darman. Tuturnya begitu. Scene berpindah tepatnya di malam hari saat Mas Darman mungkin baru selesai bercocok tanam. Ini mungkin bercocok tanam. Bukan menuduh, hanya praduga tak berdasar sih. Laras mengajak Mas Darman pergi ke California. Mas Darman yang terlihat capek menolak ajakan tersebut. Mas Darman takut bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi Laras. Mas Darman takut hubungan asmaranya tidak akan berjalan mulus. Kalau itu terjadi, Mas Darman akan sendirian di California karena tidak memiliki teman sebagaimana tempat dia sekarang. Di lain sisi, Mbak Laras ingin mengambil jurusan kedokteran di Stanford, California dan mengajak Mas Darman hidup bersama. Uang dan kebutuhan hidup bukan masalah berarti bagi Laras. Pembicaraan pun mulai memanas karena Laras terus mendesaknya. Hingga akhirnya Mas Darman pulang meninggalkan Laras yang syakau. I can't go to California. Look, if you don't love me, you should just tell me. I'm not honest with you. No, what about your 12 brothers? Not going. You're not leaving. What do you want to know? I got What? fucking cigarettes put out of me when I was a little kid. You don't want to hear that shit, Scott. Fucking bullshit me! Singkat cerita, tanpa persetujuan Pak Abror, Profesor Lambe meminta Mas Darman untuk pergi ke Agensi Keamanan Nasional. Benar saja, setelah Mas Darman bertemu dengan pimpinan agensi, Mas Darman menolak. Ya, dia menolak untuk bergabung karena apa yang dia kerjakan hanya akan merugikan banyak orang tak berdosa. Scene langsung beralih pada sesi Mas Darman dan Pak Abror. Rupanya Mas Darman menceritakan pertemuan itu pada Pak Abror. Pak Abror memberikan tanggapan bahwa Mas Darman seolah-olah menjalani hidup sendirian. Pak Abror lalu menanyakan apakah Mas Darman memiliki hubungan pertemanan yang dekat. Mas Darman tak bisa menjawab secara gamblang siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena ia menyadari tak ada yang begitu dekat dengannya. Bahkan si Saleh pun dianggapnya belum dekat.
Pak Abrar kemudian berkata, kau selalu takut mengambil langkah karena kau selalu melihat sesuatu dari sisi negatifnya. Padahal kau bisa lakukan apapun, kau tak terbatas. Dengan nada serius Pak Abrar bertanya, apa keinginanmu? Ada seseorang yang bekerja selama hidupnya agar anaknya bisa sepertimu, jenius. Di situ ada sebuah kehormatan. Dan kenapa kamu diam-diam mengerjakan rumus matematika yang hanya bisa dikerjakan oleh 1 atau 2 orang saja? Tidak ada kehormatan di sana, tukas Pak Abrar. Mas Darman bisu dan Pak Abrar langsung menyerang psikologinya. Jadi apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mas Darman akhirnya menjawab, saya ingin menjadi gembala. Kemudian Pak Abrar mengusir Mas Darman karena ia masih dianggap bercanda dengan jawabannya. Mas Darman tidak terima karena ia merasa hubungannya dengan Pak Abrar sudah dekat, namun tiba-tiba mengusirnya. Mas Darman kemudian bertanya, di mana teman sejiwamu dan kenapa kamu mengurusi hidupku? Pak Abrar menjawab, ia sudah mati, sekarang kamu pergilah. Karena kamu tak bisa menjawab pertanyaan mudahku. Kamu tak tahu apa yang akan kamu lakukan. Mas Darman kemudian pergi meninggalkan ruang terapi. Besoknya saat Lara sudah di bandara, dia terus menoleh ke belakang seakan mengharap seseorang datang untuk mencegah kepergiannya ke California atau mungkin mengikutinya untuk hidup bersama. Tapi sampai jam keberangkatan pesawatnya, Mbak Laras pun belum juga menemukan orang yang diharapkan. Sedih sekali. Scene berpindah. Di jam istirahat setelah bekerja sebagai kuli bangunan, Mas Darman dan si Saleh ngobrol santai sembari menikmati minuman segar dan sepuntung rokok Surya. Saleh membuka pembicaraan dengan menanyakan di mana pacarnya. Kemudian Mas Darman menjawab bahwa ia sudah pergi ke California untuk mengambil kedokteran. Kemudian Saleh menanyakan terkait tawaran pekerjaan yang diberikan oleh profesor. Mas Darman menjawab akan ada pertemuan lagi saat ia berusia 21 tahun lewat seminggu. Ya, itu lebih baik daripada kamu bertahan di sini, ucap Saleh. Lalu Mas Darman menimpali, kenapa aku harus pergi jauh dari sini? Aku akan menghabiskan hidupku di sini, punya anak dan mengajaknya mereka ke Valley Fields. Saleh berucap, kau ini temanku, tapi kalau 20 tahun lagi kau masih di sini, nobar di rumahku, masih bekerja di konstruksi, maka aku akan membunuhmu. Apa maksudmu? Saleh menjawab, kamu memiliki sesuatu yang tidak kami miliki. Kau punya bakat lebih, kau menduduki tiket lotre namun takut untuk mencairkannya. Aku akan berusaha mendapatkan apa yang kau miliki, mereka pun juga. Kau penghinaan bagi kami jika 20 tahun lagi masih seperti ini, brada. Kau tak tahu itu, jawab Mas Darman. Saleh menjawab, aku tahu. Biar ku beritahu. Setiap hari aku selalu pergi ke rumahmu dan menjemputmu. Kita keluar minum dan tertawa bersama, itu hebat, aku senang. Tapi apakah kau tahu bagian yang paling terbaik dalam hari-hariku? Ketika aku datang ke rumahmu dan mungkin kau tidak ada, tak ada ucapan selamat tinggal dan kau pergi begitu saja. Saleh kemudian menambahkan, aku tidak tahu banyak hal sepertimu, tapi aku tahu apa yang terbaik untukku. Kemudian Saleh pergi meninggalkan Mas Darman yang hanya terdiam mendengar ucapannya. Scene berpindah. Profesor datang ke tempat terapi Pak Abrar dan bermaksud menanyakan kenapa terapisnya tidak berhasil pada Mas Darman. Dia juga meminta penjelasan kenapa Mas Darman menolak pekerjaan di Agensi Keamanan Nasional. Hal ini merupakan penghinaan bagi dirinya. Pak Abrar menjawab bahwa Mas Darman memiliki masalah, tapi Profesor tak percaya. Ia berkata, apa masalahnya lebih besar daripada hidup di penjara? Tampaknya Profesor tetap berambisi agar Mas Darman mau bekerja untuknya dengan kecerdasan yang ia miliki. Namun Pak Abrar tetap mengatakan masalah Mas Darman bahwa dia tidak percaya siapapun. Karena hal pertama yang terjadi padanya adalah dia diabaikan oleh seseorang yang seharusnya paling mencintainya. Makanya kemudian dia bersikap defensif, tidak mau berbicara tentang pribadinya. Akan sangat fatal jika Profesor selalu mendorongnya untuk melakukan hal yang belum dia inginkan, sementara Mas Darman belum berdamai dengan dirinya sendiri. Hal itu hanya akan membuat Mas Darman merasa sendiri, terpuruk dan gagal lagi. Tanpa kedua orang tua itu sadari, Mas Darman mendengarkan pertengkaran itu di balik pintu dan ya. This is a disaster, Sean. I brought you in here because I wanted. I don't care if you have a rapport with the boy. I don't care. I do understand. He is at a fragile point, okay? He's got problems. Well, what problems does he have? Obviously Sean? handled you. Jerry, listen to me. Listen. Why is he hiding? What happened to him? He was abandoned by the people who were supposed to love him. And if you push him right now, it's going to be the same thing all over again. Yourself, if you want Will to feel that way. Now, I won't see you make him. But if you push him, you get that? I was just leaving. Akhirnya Mas Darman membuka pintu dan membuat keduanya terdiam, terbelalak.
Setelah profesor keluar, Pak Abrar mengambil dokumen riwayat hidup Mas Darman. Disinilah mulai terungkap bahwa ternyata Mas Darman memiliki kisah masa lalu yang pilu. Ia kerap disiksa oleh ayah angkatnya. Hal ini yang membuat ia begitu tertutup dan tak mempercayai orang lain. Pembicaraan keduanya begitu mendalam dari hati ke hati. Mas Darman kemudian menanyakan apakah Pak Abrar pernah mengalami hal yang sama. Pak Abrar menjawab iya, ayahnya seorang pemabuk dan selalu memukulinya. Pak Abrar kemudian mengatakan kepada Mas Darman bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah bukan salahnya. Pak Abrar berucap itu bukan salahmu, bukan salahmu, bukan salahmu. Ia mengucapkannya berulang-ulang hingga Mas Darman emosi menangis di pelukannya. Haru sekali. Scene berpindah di dalam kereta. Mas Darman nampak termenung dan memikirkan sesuatu dengan sangat dalam. Keesokan harinya, Mas Darman datang ke tempat kerja yang ditawarkan oleh sang profesor. Setelah itu ia datang menemui Pak Abrar untuk sesi terapi dan ia mengatakan bahwa dirinya telah datang untuk tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh profesor. Pak Abrar senang dan mendukungnya, semoga berhasil. Mas Darman berharap bahwa hubungannya dengan Pak Abrar terus berlanjut. Hari berikutnya Mas Darman menemui si Saleh di angkringan. Rupanya Mas Darman ulang tahun ke-21. Saleh dan dua orang teman mereka memberikan hadiah sebuah mobil tua kepada Mas Darman dari hasil mereka menabung. Ia sangat bahagia, mereka tertawa bersama sambil menikmati lagu Jamrud hari ini. Uye, uye, uye. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Mas Darman ke rumah Pak Abrar dan meninggalkan surat di kotak surat. Setelah itu dia pun pergi. Di sisi lain seperti biasanya Saleh dan konco-konconya sudah tiba di depan rumah Mas Darman. Seperti biasa mereka bermaksud menjemput Mas Darman untuk kerja. Namun saat Saleh memanggil-manggil Man Darman, Mas Darman, Man dan mengetok pintu rumah tak ada jawaban. Saleh kemudian tersenyum tipis, wajahnya begitu bahagia. Hal ini menandakan bahwa Mas Darman telah berubah. Di rumah Pak Abrar dia membaca surat yang ditinggalkan Mas Darman sambil tersenyum. Isi suratnya mengatakan bahwa jika Profesor Lambe menanyakan terkait tawaran pekerjaannya, tolong katakan dirinya sedang dalam perjalanan menemui gadisnya yang sudah tidak gadis lagi. Cerita pun selesai. Motivasi dari film ini adalah jangan mengungkung diri, keluar dari zona nyaman, aktualisasikan dirimu dengan baik, syukuri dan bijaksanalah dengan kecerdasan yang Tuhan sudah kasih. Asyik. Akhirnya kami tim Koma TV mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.